berlalu begitu. Biarkan nafas mengalir secara alami, fokuskan pikiran dan marilah pejamkan mata secara perlahan. Ya, baik. Sebelum saya mulai kegiatan belajarnya, saya ingin tahu dulu di antara kelas kalian siapa yang hadir? Terakhir Pak, berarti satu. Orang yang hadir? Ya, satu. Tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan perhatian, kemudian yang berkaitan dengan kondisi kelas sudah banyak sekali. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah mengenai tentang kesepakatan kelas. Masih ingat ke kalian? Oke, karena kita kondisinya sudah sangat baik dalam mengikuti aktivitas pembelajaran, groomingnya juga siap dengan baik, belajar juga dengan baik. Nah, adapun materi yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah mengenai tentang weda. Submateri yaitu mengenai tentang ketuhanan dalam weda. Ya, ketuhanan dalam weda. Nah, berkaitan dengan isi atau ajaran atau yang berkaitan dengan konsep ketuhanan itu sendiri, sekali lagi berkaitan dengan konsep ketuhanan itu sendiri, ya kita bisa cari dan bisa kita ambil dari beberapa teks-teks Weda yang menyiratkan tentang konsep ketuhanan. Nah, dalam agama Hindu disebut dengan Brahma Widya. Kalau dalam konteks filosofis disebut dengan teologi. Nah, lalu bagaimanakah konsep ketuhanan dalam Weda itu sendiri? Nah, silakan kalian, sekali lagi silakan kalian lihat dalam video berikut ini. Saya share melalui HP-nya. Sekali lagi, saya share melalui HP-nya. Nah, itu sudah. Ya, kemudian juga sudah ada di sana saya tayangkan berkaitan dengan video mengenai tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu, terutama apa yang dijelaskan dalam Weda. Kan Anda tahu itu apa Tuhan kan? Siapa itu Tuhan? Sang Yang Widi, kan begitu. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini supaya Anda itu betul-betul tahu siapa sih Tuhan Anda, siapa sih Tuhan dalam agama Hindu yang telah tersurat dalam Weda. Silakan kalian itu simak ya video yang sudah saya buat melalui link di di PPT. Silakan Anda lihat. Nanti silakan catat ya sastra-sastra yang Swastiastu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik dalam wujud skala maupun skala, nyata ataupun abstrak, material maupun spiritual, bersumber pada jiwa tertinggi, yaitu Brahma, salah satu di antara berbagai nama Tuhan yang Esa. Yang dulu video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Oke, itu beberapa materi yang sudah sangat jelas diterangkan dan sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk memahami berkaitan dengan konsep ketuhanan kita di agama ini. Ya. Nah, berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan tadi, saya share melalui video, saya buat melalui video. Nah, silakan sekarang kalian untuk kelompok mendiskusikan apa yang sudah Anda dapatkan dari materi tersebut. Ya, apa yang sudah kalian peroleh dari materi tersebut. Ya, lalu silakan Anda presentasikan ke depan. Silakan Anda membentuk kelompok. Silakan cepat.
Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, saya kira sudah cukup. Silakan kelompok yang mau menampilkan materinya ke depan, silakan dari hasil diskusinya, silakan. Ya, silakan. Silakan kelompoknya semua silakan maju ya. Baik, halo teman-teman semuanya. Jadi yang kami di sini akan menjelaskan apa sih sloka dalam kitab agama Hindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sloka dalam agama Hindu. Hanya sedikit saja. Sloka yang bersumber dari kitab suci Weda tentang keesaan Tuhan Brahma Widi Sayang Widiwase. Dalam kitab bergerak Mandala pertama Sutra 164 disebutkan Ekam Satwikra Buddha Wadanti Agneya. Nama dari Islam yang artinya Tuhan itu hanya satu adanya oleh para resi dan disebutkan dengan berbagai nama seperti Agni, Yama, Matahari. Di dalam kitab Upanishad disebutkan Wa Aditya Brahman yang artinya Tuhan itu tidak ada. Duanya Alkitab Narayana Upanishad menyebutkan Narayana itu pasti. Masjid artinya Narayana tidak ada duanya. Oke, itu saja pada diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tidak mengerti atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Oke, silakan terus. Silakan. Oke, baik, saya sedikit tekankan ya berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mengenai tentang Tuhan dalam agama. Dan pertama, ketika kita berbicara masalah konteks ketuhanan, kita tidak bisa lepas dari teks Weda, karena parameternya adalah teks Weda. Kenapa? Itu ada dijelaskan dalam Brahma Sutra, ya, Brahma Sutra bab 1 pasal 4 yang mengatakan bahwa atau yang menjelaskan bahwa untuk kita memahami Tuhan itu tidak bisa lepas dengan sastra-sastra Weda. Ya, sastra-sastra yang tepatnya bahasanya itu adalah sastra Yonitwa, yaitu untuk mengetahui Tuhan itu sendiri tidak dapat terlepas dari sastra-sastra agama. Nah, kenapa tadi teman kalian menggunakan beberapa teks ya? Karena parameternya tadi kita tidak bisa lepas dari sastra agama itu sendiri sebagai parameter untuk kita memahami Tuhan itu sendiri. Nah, ada yang dijelaskan dalam Mandukya Upanishad, yaitu
apa namanya Ekam Aditya Brahman, kan, yaitu mengenai tentang bahwa ada satu Tuhan, tapi para maharsi itu sendiri memberikan banyak nama. Ya, nah, jadi konsep ketuhanan kita di agama Hindu sejatinya adalah tunggal, tetapi para maharsi yang bijaksana itu memberikan banyak nama. Begitu. Bisa dipahami kan? Oke. Nah, karena sudah bisa dipahami, ada hal yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Sekarang saya berikan satu pertanyaan kepada Anda. Ya, pertanyaan kepada Anda. Siapa sih Tuhan itu sendiri? Ide saya yang dewasa. Oke. Nah, dalam agama Hindu kita di Bali mengenal adanya berbagai dewa. Begitu. Yang mana dijelaskan tadi dalam teks Rigveda. Ya, seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Paham kan? Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan hari ini pelajaran kita adalah Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Ide Sanya Dewasa atau Brahman dalam teks-teks Veda. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Itu saja dari saya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tentang ketuhanan dalam agama ini. Spesifiknya adalah ketuhanan dalam Veda. Saya harap nanti kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsep-konsep ketuhanan yang bersifat lokal jenius itu kita aplikasikan dalam agama Hindu kita di Bali. Ya, sehingga kita membuat lingge, membuat guru itu salah satu aplikasi konsep teologi yang kita lakukan di Pulau Dewata atau di Bali. Oke, ada sekali lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri sampai di situ. Mari kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, karena tadi sudah diawali dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa.